Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya M. Ainul Fikri di channel Belajar Prestasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks negosiasi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Sebelum lanjut ke materi, mohon dukungan like, komen, share, dan subscribe di channel ini agar kami semangat untuk membuat konten berikutnya. Pernahkah kalian berbelanja di pasar tradisional? Biasanya di pasar tradisional terjadi proses tawar-menawar. Selain di pasar, apakah kalian pernah bernegosiasi dengan guru di sekolah? Negosiasi untuk penundaan ulangan harian atau negosiasi untuk mengikuti remedi. Nah, secara tidak langsung kita sudah mempraktikkan teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Lalu teks negosiasi itu sendiri adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Untuk lebih jelasnya, mari simak contoh teks negosiasi berikut ini. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu, barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, matang pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu, biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu, nanti saya bisa rugi. Iya, Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, setelah ini kita akan menganalisis dari contoh teks negosiasi di samping dengan unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Unsur negosiasi yang pertama adalah partisipan. Partisipan yaitu orang yang ikut serta dalam suatu aktivitas atau kegiatan pada teks. Pada teks di samping, partisipannya adalah pembeli dan penjual. Unsur yang kedua, perbedaan kepentingan. Pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah, sedangkan penjual ingin harga yang lebih tinggi. Nah, karena adanya perbedaan kepentingan, maka muncul pengajuan dan penawaran. Pengajuan pada teks tersebut adalah di percakapan yang nomor 3, si pembeli. Boleh kurang kan, Bang? Itu adalah pengajuan. Terus ada penawaran dari penjual. Belum boleh, Bu, barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, matang pohon. Berikutnya pengajuan lagi oleh pembeli. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang, 20.000 saja ya. Penawaran oleh penjual. Belum boleh, Bu, 28.000 ya, Bu, biar saya dapat untung, Bu. Nah, berikutnya unsur yang terakhir adalah persetujuan dan kesepakatan. Ini adalah unsur yang paling penting dalam negosiasi. Dikatakan negosiasi berhasil jika ada persetujuan atau kesepakatan antar kedua pihak. Adapun persetujuan dan kesepakatan dari teks tersebut di bagian akhir ya, mulai dari pembeli. Iya, Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk.
Penjual, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya Pak. Nah, teks tersebut sudah memenuhi unsur-unsur negosiasi dari partisipan, perbedaan kepentingan, pengajuan dan penawaran, serta persetujuan dan kesepakatan. Bagaimana adik-adik dapat memahami teks negosiasi atau belum? Struktur teks negosiasi yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berupa pembukaan yang akan memulai proses permintaan atau pengajuan. Pada teks tersebut orientasinya, yang pembeli, berapa harga sekilo mangga ini Bang? Penjual 30.000 Bu, murah. Itu adalah contoh dari orientasi. Struktur berikutnya adalah pengajuan. Di pengajuan, salah satu pihak mencoba untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan. Pengajuannya dari teks, pembeli, boleh kurangkan Bang untuk pengajuan yang pertama. Pengajuan yang kedua, iya Bang, tapi harganya boleh kurangkan, kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Pengajuan yang ketiga, pembeli, baiklah tapi saya boleh milih sendiri kan Bang. Setelah pengajuan, kita masuk struktur berikutnya yaitu penawaran. Di bagian penawaran, pihak kedua mencoba memberikan balasan setimpal dari kepentingan yang diajukan pihak pertama. Contoh penawaran pada teks. Penawaran pertama, penjual, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan, matang pohon. Penawaran yang kedua oleh penjual, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Penawaran yang ketiga, penjual, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Nah, sekarang kita memasuki struktur yang terakhir, yaitu persetujuan atau kesepakatan. Persetujuan atau kesepakatan ini adalah hasil akhir dari negosiasi yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Bagian ini biasanya berada di akhir sebagai hasil dari negosiasi. Adapun tujuan negosiasi antara lain, yang pertama, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Yang kedua, memperoleh sesuatu dari pihak lain. Yang ketiga, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak. Dan yang keempat, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Cara melakukan penawaran, yang pertama, menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan sopan. Yang kedua, tidak menekan pihak lain. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dan yang keempat, disertai dengan alasan. Teks negosiasi dapat ditemukan dalam bentuk yang pertama, bentuk dialog. Yang kedua, bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Yang ketiga, bentuk surat penawaran dan permintaan barang. Nah, sekian materi teks negosiasi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.